Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, pelajaran fikih, pelajaran ketiga tentang binatang halal dan binatang haram. A. Binatang halal. 1. Pengertian binatang halal. Binatang halal adalah binatang yang boleh dimakan dagingnya menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dalam surah Al-A'raf ayat 157, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Artinya, Allah menghalalkan kepada mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan kepada mereka segala yang buruk-buruk, ya. Jadi binatang halal adalah binatang yang boleh dimakan, ya. Boleh dimakan dagingnya, ya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa yang dihalalkan itu adalah segala yang baik-baik. Jadi yang dihalalkan pasti yang baik, dan yang haram itu yang buruk-buruk. Jadi di dalam binatang yang haram itu kalau kita makan akan berakibat buruk pada diri kita, ya. Makanya ada binatang-binatang yang diharamkan itu dapat apabila kita konsumsi dapat akibatnya buruk terhadap diri kita, ya, baik tubuh kita ataupun jiwa kita, ya. Sedangkan binatang yang dihalalkan itu yang baik-baik, ya, untuk tubuh kita juga untuk jiwa kita, ya. Selanjutnya yang kedua itu jenis-jenis binatang halal, ya. A. Binatang halal yang hidup di darat, ya. Binatang halal yang hidup di darat ini ada beberapa jenis, yaitu ada dari binatang ternak, ya, binatang jenis unggas, ada juga binatang buruan atau binatang yang hidup di hutan, ya. Binatang ternak itu seperti kambing, sapi, domba, unta, kerbau dan sebagainya. Adapun jenis unggas itu seperti ayam, burung, itik, angsa, burung puyuh dan sebagainya. Lalu binatang buruan atau binatang yang hidup di hutan itu seperti rusa, kancil, kelinci, ayam hutan dan sebagainya, ya. Lalu bagaimana jika ada binatang haram yang diternak itu? Apakah binatang tersebut menjadi halal? Ya, jawabannya adalah binatang yang haram walaupun diternak itu tetap haram, ya. Jadi yang dimaksud dengan binatang ternak di sini adalah binatang yang memang dihalalkan, ya. Jadi kalau binatang yang haram walaupun diternak itu tetap haram, ya. Contohnya ada orang yang ternak babi, ya. Babi itu di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa babi itu haram, ya, untuk dimakan, ya. Jadi walaupun diternak itu tetap haram, ya. Selanjutnya, binatang ternak halal dimakan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Maidah ayat 1 dan surah An-Nahl ayat 5, ya. Ini bunyi ayatnya, potongan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum bahimatul an'am, ya. Artinya dihalalkan bagi kamu makan binatang ternak, ya. Ini surah Al-Maidah ayat 1, ya. Lalu selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun, ya. Artinya, dan dia telah menciptakan binatang ternak itu untuk kamu. Pada binatang ternak tersebut ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya dapat kamu makan, ya. Nah, jadi binatang-binatang ternak yang diternak itu banyak manfaat, ya, yang bisa kita gunakan, ya, kita manfaatkan, ya. Selanjutnya, menurut ajaran agama Islam, binatang yang hidup di darat harus disembelih terlebih dahulu sebelum dimakan, kecuali belalang, ya. Jadi binatang yang akan kita masak, yang akan kita konsumsi itu sebelum dimasak harus
disembelih terlebih dahulu ya, kecuali belalang ya. Adapun ketentuan menyembelihnya adalah ya, ketentuan menyembelih binatang yang benar menurut syariat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu niat menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum disembelih hewan tersebut itu sudah niat menyembelih karena Allah. Saya niat akan menyembelih hewan ini karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya, dalam hati. Jadi niat itu di dalam hati ya. Kedua, penyembelih adalah seorang muslim ya. Jadi yang menyembelih hewan itu harus orang muslim ya. Jadi tidak boleh hewan halal yang akan kita konsumsi itu disembelih oleh orang non muslim ya, oleh bukan orang Islam ya, itu tidak boleh ya. Jadi hewan yang disembelih harus oleh orang muslim ya. Kalau disembelih bukan oleh orang Islam, maka hewan tersebut jadi haram ya. Yang ketiga, menggunakan alat penyembelih yang tajam ya. Jadi alat untuk menyembelihnya misalnya pisau ya. Kalau motong ayam itu menggunakan pisau biasanya ya. Nah, itu harus tajam. Atau kalau memotong hewan yang lebih besar seperti sapi atau kambing itu menggunakan golok ya, itu juga harus tajam ya. Karena kalau tidak tajam itu akan menyiksa hewan tersebut ya. Jadi harus tajam supaya cepat, supaya langsung putus itu uratnya, cepat mati jadi ya. Jadi tidak menyiksa hewan tersebut ya. Yang keempat, membaca basmalah atau doa ya. Jadi sebelum menyembelih itu baca basmalah, bismillahi Allahu akbar gitu ya. Biasanya doanya yang dibaca sebelum menyembelih binatang yang halal ya. Bismillahi Allahu akbar gitu ya. Selanjutnya memotong 2 urat leher kiri dan kanan agar cepat mati ya. Jadi urat lehernya cepat dipotong ya, supaya cepat mati ya. Selanjutnya yang keenam, binatang direbahkan pada rusuk sebelah kiri ya. Jadi yang rebah yang di bawah itu rusuk sebelah kiri ya. Jadi kalau kita umpama tangan kanan, tangan kiri ya, yang kirinya itu di bawah ya, direbahkan sebelah kiri ya. Selanjutnya yang ketujuh, penyembelih dan hewan yang disembelih menghadap ke arah kiblat ya. Jadi yang menyembelih dan hewan yang disembelih itu menghadap ke arah kiblat ya. Selanjutnya tidak melakukan penyiksaan terlebih dahulu ya. Jadi hewannya sebelum disembelih misalnya dipukulin dulu ya, itu nggak boleh ya. Jadi tidak boleh disiksa ya. Selanjutnya, jika binatang itu berleher panjang disembelih di pangkal leher. Jadi pangkal leher itu yang lebih dekat ke kepalanya ya. Misalnya jerapah itu kan lehernya panjang, nah disembelihnya dia di dekat kepalanya, itu pangkal leher ya, bukan di dekat badannya ya, tapi yang di dekat kepalanya itu pangkal leher. Itu ketentuan menyembelih binatang yang benar menurut syariat Islam ya. Jadi bila disembelihnya tidak sesuai ketentuan ya, maka binatang tersebut menjadi tidak halal ya, atau kurang baik jadinya nanti ya. Bisa jadi tidak halal, bisa jadi juga kurang baik ya. Misalnya mungkin tidak menghadap kiblat ya, mungkin masih halal kalau disembelih dengan menyebut nama Allah ya, tapi kurang baik ya. Tapi ada juga kalau ketentuannya yang tidak dilaksanakan bisa membuat hewan tersebut jadi haram ya. Bisa juga tetap halal kalau ketentuan yang lain mungkin, tapi kurang afdol, kurang baik ya. Gitu. Jadi ini ketentuan di dalam
menyembelih binatang halal yang benar ya menurut syariat Islam. Selanjutnya jenis binatang yang hidup di darat yang halal walau sudah menjadi bangkai yaitu belalang ya. Jadi belalang itu walau sudah jadi bangkai dia halal ya. Kalau hewan yang di air itu ikan ya. Ikan itu halal walaupun sudah jadi bangkai ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Uhillat lana maitatani al-hutu wal jarodu." Ya, artinya dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Ya. Selanjutnya B, binatang halal yang hidup di air. Ya. Binatang yang hidup di air ada dua jenis, yaitu yang hidup di air laut dan yang hidup di air tawar. Ya. Satu, semua binatang laut ya. Beraneka ragam jenis binatang yang ada di laut halal untuk dimakan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum saydul bahri ta'amuhu mata'al lakum walisayyarati. Artinya dihalalkan bagimu buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Ini Quran surah Al-Maidah ayat 96 ya. Selanjutnya 2, binatang air tawar ya. Binatang air tawar yang dapat dikonsumsi atau halal seperti ikan mujair, ikan gurami, ikan patin, ikan lele, ikan gabus, ikan mas dan lain-lain ya. Jadi banyak beraneka macam itu ya jenis ikan air tawar ya. Yang tidak disebutkan di sini juga masih banyak itu hewan lain ya yang halal dimakan ya. Ini ada seperti di gambarnya, ini contohnya yaitu ikan mujair, ikan lele ya, gabus, gurame ya. Ini ada juga ikan patin, ikan mas, ikan bawal ini ya. Nah, itu semuanya halal dikonsumsi. Bahkan apabila sudah jadi bangkai juga itu kalau belum busuk masih halal, masih boleh dimakan. Dan ini juga tidak perlu disembelih. Yang penting sebelum dimasak itu dimatikan dulu ya, jangan hidup-hidup langsung dimasak ya, tapi tetap harus dimatikan dulu ya. Kalau ikan itu biasanya kan kalau di darat dia akan mati sendiri ya tanpa disembelih ya. Jadi sebelum dimasak ya tunggu sampai hewan tersebut mati dulu ya, kemudian dibersihkan ya, baru dimasak ya. Itu ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu hikmah dihalalkannya binatang ya. A, itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jika kita makan makanan atau binatang yang dihalalkan, itu berarti kita taat kepada ajaran agama ya. Nah, itu berarti akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah karena kita mentaati ajaran agama kita ya. Yang kedua, menambah kesehatan jasmani ya. Jadi binatang halal itu kan tadi sudah kita bahas, yaitu mengandung banyak manfaat, mengandung protein ya yang dapat menyehatkan, dapat menambah kecerdasan juga, pertumbuhan tubuh juga ya, itu akan menambah kesehatan jasmani badan kita ya. Lalu juga meningkatkan kesehatan rohani jiwa kita ya. Nah, itu ada ya pepatah itu yang mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi kalau badannya sehat, rohaninya juga insya Allah akan sehat juga ya. Selanjutnya menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita mengkonsumsi binatang halal ya, itu kita konsumsi ya karena kita mentaati ajaran agama kita, makan makanan yang halal ya.
Nah, ya juga kita bersyukur ya. Kita bersyukur kita diberikan rezeki berupa makanan dari binatang yang halal. Jadi akan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu demikian pembahasan kita tentang binatang halal ya, pengertiannya ya, jenis-jenisnya ya. Lalu cara menyembelih binatang yang hidup di darat ya. Lalu jenis-jenis binatang yang hidup di air ya, yang hidup di laut, di air tawar ya. Dan kemudian ini terakhir yaitu hikmah dihalalkannya binatang ya. Demikian pembahasan kita ya. Semoga itu dapat menambah pengetahuan kita, bermanfaat untuk kita ya. Semoga kita terbiasa ya makan makanan dari binatang yang halal ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.